Halo semua, hari ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih kita sebagai arsitektur digital dalam menyelesaikan permasalahan di new normal saat ini. Namun sebelum kita membahas topik ini, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka baiklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Mitra Bintang Amelia Nenggolan, biasa dipanggil Mitra. Aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur, Angkatan 2020. Sebenarnya video ini aku buat untuk memenuhi tugas akhir semesterku dengan mata kuliah Masyarakat Digital. Seperti topik yang akan saya bawakan saat ini yaitu bagaimana sih saya sebagai calon arsitektur dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul terkhusus di area new normal saat ini. Yang dimana seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 telah menyerang Indonesia sekitar 1,5 tahun lebih. Hal ini membawa banyak perubahan, mulai dari seperti kesehatan, peraturan, dan lain sebagainya. Namun ternyata dampak COVID-19 ini juga menunjang para arsitektur untuk mengubah desain perancangan dengan memperhatikan kondisi permasalahan saat ini, dengan tujuan mewujudkan fungsi rumah yang dibutuhkan saat ini. Ditarik ke konteks praktek arsitektural, seperti yang kita ketahui ataupun yang kita pahami bahwa arsitek merupakan aktor yang tidak hidup dalam sebuah kevakuman. Di dalam pemikirannya, di dalam lingkungan perilaku ataupun budaya yang ada di sekitar, ada sistem ataupun struktur yang sangat mempengaruhi cara berpikir seorang arsitek. Seorang arsitek dari zaman ke zaman tentu mengalami berbagai permasalahan. Contoh, bagaimana struktur dalam masyarakat, tatanan masyarakat yang ada di sekitar, nilai-nilai sekitar yang sangat dipengaruhi oleh struktur. Maka, dapat disimpulkan bahwa perancangan itu dilandaskan oleh syarat dan makna. Dari sini sangat terlihat jelas bahwa arsitektur sangat dipengaruhi oleh kondisi zaman. Maka akan sangat sulit bagi seseorang ataupun masyarakat yang ingin memahami output ataupun produk arsitektur tanpa orang itu memahami kapan dan di dalam konteks apa arsitektur itu hidup. Hal ini juga sangat mendukung jika karya-karyanya itu diberikan makna secara sosial, kultural, dan konteks global. Setiap orang akan selalu berada di arus historical event ataupun bergerak ke perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu. Arsitektur juga akan melalui perubahan itu seperti yang kita lihat saat ini, yaitu sudah banyak tatanan bangunan yang berubah mewujudkan rumah yang dibutuhkan sesuai kondisi zaman saat ini, yaitu akibat pengaruh virus COVID-19. Dalam perjalanan sejarah, perubahan itu dalam Fukuyama, yaitu Vision of Officer, yang itu keinginan untuk mendorong orang meraih kesejahteraan fisik. Pada saat itu pula juga mendorong sebuah perubahan. Pada saat yang sama, temuan teknologi itu juga mendorong sebuah perubahan. Kemudian ada Desire of Recognition, di mana ini mengajarkan manusia ke arah pengakuan. Itu juga menjadi Season of Recognition yang tidak dibahas dalam buku, yang dimana ini adalah bagaimana pandemi bakteri ataupun germ ternyata memporak-porandakan keadaan dunia seperti saat ini, yaitu COVID-19 memberikan dampak yang besar dalam waktu yang singkat untuk mengubah banyak hal, sehingga kita semua harus kembali beradaptasi. Dan inilah salah satu peran kita untuk membantu proses adaptasi lewat perancangan bangunan sesuai standar kebutuhan dari penggunaan bangunan. Kemudian bicara tentang langkah-langkah pengembangan diri sebagai arsitek di masa depan, yang dapat saya simpulkan yaitu mampu mengikuti perkembangan zaman, tetap mengetahui sejarah perkembangan arsitek, kemudian belajar banyak mengenai sistem yang mempermudah pekerjaan arsitek, mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang lain, memperhatikan kondisi-kondisi yang membawa perubahan. Kemudian untuk dampak positif maupun negatif dari perkembangan iptek terhadap peran arsitek di area digital, yaitu yang pertama, peran positif, jadi alat bantu presentasi
desain bangunan, kemudian yang kedua yaitu sebagai alat simulasi evaluasi, kemudian yang ketiga yaitu penerjemahan informasi digital ke proses pembangunan, kemudian yang keempat yaitu sebagai sarana informasi perkembangan zaman. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama menambah gairah malas dalam diri akibat bantuan dari digital. Kemudian yang kedua, pengerjaan progres yang telat karena menganggap semua progres itu bisa dilakukan ataupun dikerjakan secara singkat. Demikian dari saya, terima kasih.